Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf, masih di seputar yaitu di ujung lidah. Yaitu tepatnya sekarang akan membahas tentang huruf-huruf yang keluar di antara punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi muka yang atas. Di tempat ini ada 3 huruf. Yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, huruf ta. Nah, yang kedua yaitu huruf dal yang akan kita bahas di video kali ini. Huruf yang kedua yaitu huruf dal yang keluar di antara punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi muka atau gigi seri yang atas. Ya, demikianlah cara penulisan huruf dal. Nah, ini adalah gambar tentang keadaan di dalam mulut saat melafalkan huruf dal. Nah, ya ini antara punggung ujung lidah. Nah, ini dengan pangkal dua gigi muka seri yang atas. Nah, ini nih. Disinilah keluarnya huruf dal selain ta ya, huruf ta yang kemarin. Jadi huruf ta dan huruf dal ini sama di sini keluarnya. Ya. Dal, da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Nah, ini huruf dal sebagai huruf awal, dia sempurna seperti huruf dasar. Dia tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Seperti contoh dabbah atau min duni. Sebagai huruf tengah, dia bisa disambung dengan huruf yang di belakangnya kalau bertemu dengan huruf yang bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Seperti contoh wayasudun. Nah, kalau ini dal sama seperti huruf dasar, walaupun di bagian tengah sebagai huruf tengah, kalau di belakangnya merupakan huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, maka beginilah bentuk huruf dal sebagai huruf tengah. Seperti contoh ahadits. Nah, ini huruf dal sebagai huruf akhir, dia bisa disambung dengan huruf yang ada di belakangnya, jika bertemu dengan huruf yang bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, seperti contoh alhamid. Nah, ini bentuk huruf dal sebagai huruf akhir. Kalau di belakangnya itu adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, maka demikianlah huruf dal sebagai huruf akhir. Sebagai contoh walbad. Sifat-sifat dari huruf dal. Yang pertama yaitu nafas ditahan, namanya jahar. Jadi saat melafalkan huruf dal itu tidak ada hembusan angin yang keluar dari dalam mulut ya. Dal, da, di, du. Da, di, du. Beda dengan huruf ta yang kemarin, saat melafalkan huruf ta ada angin yang keluar, namanya hamas. Ta, ti, tu, at. Nah, kalau ini nggak ada angin ya, da, di, du. Nah, yang kedua suara tertahan, namanya syiddah. Yang ketiga lidah di bawah, namanya istifal. Nah, ini yang bagian tengah dengan pangkal masih di bawah, cuma ujungnya aja yang naik ke atas. Keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas, namanya infitah. Nah, ini masih ada rongga ya, karena ini enggak ke atas, pangkalnya juga enggak ke atas. Terus kelima, tidak lancar dan hati-hati, namanya ismat. Keenam, memantul suara tambahan, namanya qalqalah. Da, di, du, ad. Nah, kalau dalam keadaan sukun asli, qalqalahnya kecil aja, ad. Beda lagi kalau dalam keadaan berharokat diwakofkan bacaannya, atau dalam keadaan tasdid diwakofkan bacaannya. Beda lagi dengan pantulan suaranya ya. Ad itu kecil, ad kalau itu harokat yang diwakofkan. Kalau ad, nah itu yang dalam keadaan bertasdid. Nanti kita
akan temui saat kita membaca Al-Quran nanti ya. Nah, inilah perbedaan dengan huruf ta, yaitu kalau huruf ta ini hamas ya, kalau dal itu jahar, kalau huruf ta itu tidak mempunyai sifat qalqalah, kalau huruf dal mempunyai sifat qalqalah. Mari sekarang kita latihan pengucapan huruf dal menggunakan hukum-hukum tajwid. Kita mulai saja. Da, di, du, ad. Du, dan, dani, dad, na. Minal, mudni. Madi, dan, dani, da. Uraian hukum tajwidnya, da ini ada huruf mad yaitu alif, sebelumnya harokat fathah maka ini dibaca 2 harokat. Di ini ada ya sukun, sebelumnya harokat kasroh maka dibacanya 2 harokat. Du ini ada wawu sukun, sebelumnya harokat domah maka ini dibaca 2 harokat. Ad, nah ini huruf dal dalam keadaan sukun, sukunnya sukun asli maka sifat qalqalahnya kecil aja. Ad, da, di, du, ad. Terus du, dan, nah ini ada wawu sukun, sebelumnya harokat domah dibacanya 2 harokat. Du, dan, dani. Nah ini ada tanwin fathah menghadapi huruf dal, maka tanwin fathahnya ini dibaca samar, ditahan sebentar sambil didengungkan, sambil siap-siap mau melafalkan huruf dal. Du, dan, dani. Karena non sukun di tanwin fathah ini makhrajnya berdekatan dengan huruf dal, maka saat didengungkannya itu nampak sekali non sukunnya. Du, dan, dani ya. Dad, nah ini dal dalam keadaan sukun, sukunnya sukun asli maka dipantulkannya sedikit aja. Du, dan, dani, dad, na. Minal, mudni, sama ini juga sukunnya sukun asli ya, maka dipantulkannya sedikit aja. Terus ini madi dan ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh maka dibacanya 2 harokat saja. Madi dan dani. Nah ini ada tanwin fathah menghadapi huruf dal maka dibacanya samar, ditahan sebentar sambil didengungkan dan siap-siap mau melafalkan huruf dal. Nah nun sukun di tanwin fathah ini karena makhrajnya berdekatan dengan huruf dal maka saat didengungkan itu nampak sekali nun sukunnya ya. Coba dengar. Madi dan dani. Nah, gitu ya. Danida. Nah, ini ada tanwin fathah menghadapi huruf mad yaitu alif di akhir kalimat, lalu bacaannya diwaqafkan, maka dibacanya 2 harokat saja. Kita ulang dari atas. Da, di, du, ad. Du, dan, dani, dad, na. Minal, mudni. Madi, dan, danida. Demikianlah pembahasan tentang makharijul huruf, yaitu huruf dal ya. Simak terus video-video dari channel Azilatul Ilma bersama saya Robiatun, terutama di seputar ilmu tajwid, karena penting sekali sebagai dasar kita bisa membaca Al-Quran secara tartil dan murotil. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.